Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Traset Tech. Rekan-rekan semua, update penulisan daripada video yang kemarin ya, tanggal 27 hari Jumat. Mengingat hari ini menjelang penutupan market di minggu ini ya, jadi sedikit hati-hati sebelum masuk ke technical analisa ya. Untuk rekomendasi terutama untuk pemula ya, jangan terpacu dulu ngejar profit, gunakan akun sen terlebih dahulu ya, pelan-pelan tapi dengan resiko yang lebih kecil tentunya, dibarengi dan diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Nanti untuk pengalaman baik dari segi technical analisisnya, fundamental analisisnya itu bisa dikembangkan lebih lanjut, baru kalau misalkan sudah profesional dan dari segi saldonya itu mumpuni untuk upgrade ke akun standar, nanti silahkan pindah ke akun standar ya. Dan jangan overload, overtrade, full layer, full margin, sebisa mungkin hindari ya, karena itu kalau menurut saya itu sumber penyakit di dalam dunia trading. Untuk linknya akun sen silahkan cek di kolom deskripsi ya. Akun sen ini tidak akan bisa diakses tanpa menggunakan link yang ada di deskripsi, dan kelebihannya pun history kalau kita bisa. Dan dari kelebihan yang paling utama ya, historinya pun itu panjang banget. Contoh di gold itu kita masih bisa liatin history di bawah tahun 2000 ya. Kemudian dari segi fundamental ini masih sepi, partisipan market juga cenderung off. Kemungkinan minggu kedua Januari nanti ya, baru partisipan market itu akan kembali lagi. Untuk saat ini itu masih minim. Dari segi fundamental pun juga nggak ada sebenarnya, kosong. Langsung masuk ke teknikal aja. Dari segi indeks dolar ya, untuk indeks dolar ini hari ini sebenarnya sih turun, tetapi ini konteksnya masih berada di ring area sideways, dan ring area sidewaysnya indeks dolar itu 108.24, batas bawah itu kurang lebih di kisaran 107.85. Kalaupun ada penurunan di bawah 107.85, kemungkinan sampai dengan nanti menjelang penutupan market tidak jauh-jauh di level area tersebut ya. Kalau misalkan level area SRP ini saya pecah antara batas pivot sampai dengan resisten pertama ya, harga ini sudah memasuki area tersebut, jadi sedikit hati-hati. Zona yang saya blok orin di sini ya, kalau misalkan bertahan harga tidak mampu bergerak di bawahnya 107.85, hati-hati, berpotensi ini kemungkinan akan balik lagi ke atas, yang akan menjadi next targetnya. Kalaupun kedorong ke atas mungkin tengah-tengahnya antara 108.100an lah kurang lebih ya, tengah-tengah di antara batas atas pivot sampai dengan resisten pertama weekly. Jadi gambaran saya kemungkinan jangka pendeknya sampai dengan menjelang penutupan market kemungkinan tidak ada tren, jadi bisa jadi muter balik aja di antara dua level di sini. Kalaupun dia mampu break ke bawah, kemungkinan juga sampai dengan penutupan market nanti nggak jauh-jauh di 107.800. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold ini hati-hati juga ya, volatility juga ini minim. Penurunannya kemarin itu kan ketika harga bergerak menuju level area 2634 sampai dengan sebagai level kuncinya 2640 tidak dijebol ke atas, planning adalah cari ancang-ancang setup sell. Day trade itu kurang lebihnya TP-nya berada di antara 2621 sampai dengan 2624. Untuk jangka panjangnya itu berada di antara 2614 sampai dengan 2610 ya. Tetapi ketika harga ini bergerak ke atas, retest di level area zona yang saya blok hijau di sini kan ada rejeksi ya, dan penurunannya pun kurang lebihnya pas di pivot weekly 2624 ini ada rejeksi. Tidak menutup kemungkinan juga dua level area di sini kalau misalkan kuat menahan ya, dan sebagai kuncinya untuk hari ini itu berada di 2621. Selama harga tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, waspadai, ini bisa jadi pelan-pelan ngerambat ke atas kembali sampai dengan menjelang penutupan market nanti ya. Gambaran saya kalau misalkan gold ini nanti lanjut naik, gambaran saya kemungkinan masih berat kalau bergerak di atasnya 2640. Jadi sebagai kesimpulannya untuk gold malam ini sampai dengan nanti menjelang penutupan market, kalaupun ada kenaikan, level areanya masih belum ada perubahan, tetap pantau di 2634 sampai dengan 2640, dan sebagai kuncinya ada di 2640. Selama tidak mampu break atas, hati-hati potensi pullback kembali ke bawah. Kemudian zona tengahnya itu berada di antara 2621 sampai dengan 2624, sebagai kunci bawahnya itu berada di 2621. Selama level area 2621 ini bertahan tidak dijebol ke bawah, kemungkinan dia tidak akan menuju level area 2614 sampai dengan 2610 sampai dengan nanti menjelang penutupan market. Tetapi kalaupun dia mampu break ke bawah 2621, terus terang ya, persentasenya harga ini mampu menuju ke 2614 sampai dengan 2610. Untuk saat ini, saat video ini dibuat, gambaran saya masih di bawah 30%, jadi masih ada potensi sideways, baik mau buy ataupun mau sell ya. Sementara pantau di sini terlebih dahulu ya, dua level area di sini. Ini untuk day trade-nya, untuk swing-nya sudah tidak bisa digunakan. Kemungkinan
minggu depan baru akan ada lagi ya, level area SRP-nya pun juga baru kembali. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD harga ini kan juga flat. Penurunannya pun juga ketahan di level area zona yang saya blok biru di sini. Support pertama weekly 1.2517 sampai dengan history low minggu yang lalu kan berada di 1.2475. Kalaupun ada potensi kenaikan, kurang lebihnya malam ini pantau di sini 1.2570, maksimum kemungkinan tidak jauh-jauh di zona tengah atau sebagai pivot 1.2601 ya. Cuman ini kalau mau di buy telat, tetapi kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup sell, memanfaatkan sideways-nya yang ada di sini. Cek sendiri nanti kalau misalkan harga ini yang pertama adalah mendekati 1.2570, maksimum itu berada di 1.2601, sebagai physical plus levelnya berada di 1.2600 ya. Selama harga tidak mampu bergerak di atasnya level area zona tengah pivot weekly, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Kalau mau day trade ataupun scalping, usahakan cari di kisaran level area yang ada di sini ya untuk menekan risiko. Tetapi di antara dua level area 1.2570 sampai dengan 1.2600, saya lebih memilih mungkin akan saya tunggu di 1.2600 sebagai physical price level untuk cari ancang-ancang setup sell-nya. Dari segi targetnya pikirin baik-baik, kurang lebih ya, kalau misalkan dia kembali ke support kemungkinan sih agak berat, tetapi kalau misalkan harga ini nanti kedorong ke atas lebih dulu menjelang penutupan market nanti, kalaupun ada pullback harga kedorong ke bawah, masih ada peluang kembali ke zona tengah di antara batas bawah pivot sampai dengan support pertama atau zona yang saya blok orange di sini. Ini kemungkinan masih ada peluang ya. Jadi untuk buy ataupun sell-nya silahkan tentukan sendiri, tetapi saya lebih ke wait and see dulu. Mudah-mudahan sih harga ini ada sedikit kesempatan kedorong ke atas, kemungkinan akan saya pikirkan kembali. Kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.2600, kemungkinan akan saya coba masuk ke setup sell terlebih dahulu. Tetapi dari segi targetnya di antara 1.25400 sampai dengan 1.2550. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD harga ini juga bergerak ke atas, tetapi berada di ring area pivot weekly dengan batas bawah 1.0414, batas atas itu berada di 1.0462. Untuk kenaikan malam ini sampai dengan menjelang penutupan market, sebagai level kuncinya itu berada di sini 1.0462 ya. Selama harga tidak mampu bergerak di atas level area tersebut, hati-hati, waspadai, berpotensi kemungkinan ya muter ke bawah, tetapi juga nggak jauh kalaupun ada penurunan kembali ya. Pantau di 1.0414. Jadi ini bukan tempat ideal untuk cari ancang-ancang setup buy ataupun sell untuk saat ini ya, terkecuali ada kesempatan harga kedorong ke atas, ke reject di batas atas pivot, baru kalaupun mau dijadikan cari ancang-ancang setup sell, targetnya jangan jauh-jauh di 1.0414 kembali ya. Untuk saat ini saya lebih memilih off dulu untuk Euro USD. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini statusnya juga flat. Harga ini mendekati batas bawah atau history low minggu yang lalu 0.6198 ya, dan harga ini kan ke reject ke atas. Nanti kita cek aja kemungkinan kalaupun ada kenaikan di atas support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 0.62300 di sini ya. Gambaran saya sampai dengan menjelang penutupan market nanti, kalaupun bergerak di atas level area tersebut, gambaran saya tidak jauh-jauh di level area 0.92300 ya. Berpotensi kemungkinan bisa aja ini nanti pelan-pelan ngerampas ke atas, turun sedikit ke bawah, dan kalaupun nanti turun, terus terang saya juga masih ragu kalau AUD USD malam ini mampu mencapai level area history low minggu yang lalu 0.6198. Jadi untuk AUD USD ini saya lebih memilih netral dulu, tidak ada entry posisi apapun. Tetapi untuk rekan-rekan yang ada posisi, pikirin baik-baik, sebagai level area terdekat resisten itu berada di 0.62300. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini statusnya juga flat. Harga ini ketika mencapai level area resisten pertama untuk minggu ini ya, kurang lebih kan juga ke reject ke bawah ya, dan cenderung sideways. Ring area sideways-nya itu berada di antara 1.4425, kurang lebihnya itu ada di sini. Kemudian batas bawahnya itu berada di antara 1.4342 pembulatan ya, kurang lebih level area sideways dari segi jangka pendeknya di antara dua level area tersebut. Posisi harga saat ini itu berada di tengah-tengah. Kalaupun ada penurunan lebih lanjut, nanti pantau terlebih dahulu untuk hari ini
akankah dia ada rejeksi di 1.4373? Kalaupun ada rejeksi dan harga kembali ke atas, waspadai level area 1.4400 ya, kurang lebih sedikit di atasnya zona yang saya blok garis hitam yang ada di sini ya, kalaupun ada kenaikan. Tetapi kalau misalkan ada penurunan secara ekstrim, terus terang saya ragu kalau misalkan penutupan market nanti itu mampu bergerak di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot 1.4341. Jadi kalau misalkan disuruh memilih, dikarenakan harga ini flat ya, tidak ada tren untuk minggu ini, saya lebih memilih netral, tidak masuk ke market. Tetapi kalau misalkan rekan-rekan ada day trade ya, dan harga posisi saat ini kan berada di tengah, nanti kalau misalkan harga mampu kedorong ke bawah, pantau di dua level area di sini. Bisa jadi berhenti di sini, di batas atas pivot, harga kembali ke atas, atau di tengah-tengah, kurang lebih di sini, kembali ke atas lagi, ini juga bisa terjadi. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan tuh USD Swiss ini statusnya minggu ini juga flat, kenaikannya pun ya untuk kemarin planning buy udah clear ya, udah beres di support kemarin. Jadi untuk saat ini ketahan di level area resisten pertama weekly atau zona yang saya blok biru di sini ya. Harga tidak mampu break di atasnya history high minggu yang lalu 0.9021, dan harga ini kan flat bermain-main di level area resisten ya. Tetapi kalaupun ada penurunan, kurang lebihnya pantau di antara 0.8975 pemulatan. Apakah ini bisa digunakan untuk cari ancang-ancang setup sell saat ini? Sedikit riskan, terkecuali kalau misalkan berani entry posisi sekarang ya, kurang lebih sedikit di bawahnya resisten pertama weekly. Dan yang menjadi pertanyaan adalah berani atau tidak merisikokan jarak stop loss maksimum tidak boleh lebih dari 20 pip. Pertanyaannya berani atau tidak. Kalau misalkan berani, dari segi targetnya, risk to rewardnya ini kecil banget, 20 pip di batas atas pivot ya. Kemungkinan ringnya pun terbatas untuk hari ini, mengingat partisipan market cenderung sepi ya. Jadi kalaupun USD Swiss kedorong ke bawah untuk malam ini, terus terang saya masih ragu. Persentase kemungkinan 50-50 kalaupun mampu mencapai level area batas atas pivot 0.8974. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan kembali, high terdekat di sini, terus terang juga saya ragu mampu di break atau tidaknya, itu saya masih ragu ya. Jadi masih ada potensi kemungkinan akan sedikit kedorong ke bawah. Zona pantaunya low terdekat maksimum berada di 0.8974 sebelum harga ini nanti kembali ke atas lagi ya. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen minggu ini statusnya itu juga nggak jauh-jauh. Dia memang mampu break high di minggu yang sebelumnya 157.92, tetapi tidak bertahan lama. Mengingat partisipan market saat ini itu juga cenderung sepi, kemungkinan kalaupun ada penurunan malam ini, terus terang ya, pantau di level area 157.13. Apakah mampu atau tidak, kemungkinan 50-50. Tetapi kalau kita lihatin perjalanannya, setelah break high di minggu yang sebelumnya, dia akan sempat turun, koreksi dari segi time frame kecilnya kurang lebih pas di level area history high minggu yang lalu dan drop sedikit ya. Tetapi untuk malam ini, apakah USD Yen ini mampu sedikit kedorong ke bawah kembali ya? Tetap waspadai aja di level area 157.13. Tetapi kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup sell saat ini sedikit telat. Kalaupun ada kesempatan harga kedorong ke atas sedikit, selama harga ini tidak mampu bergerak di atasnya 157.92, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Sekali lagi, planning kalaupun mau cari ancang-ancang setup sell sih tentunya sih ini nggak masalah. Tetapi pikirin baik-baik, hari ini adalah hari terakhir menjelang penutupan market untuk minggu ini ya, dikarenakan minggu depan nanti itu akan ada level area SRP baru kembali. Zona pantaunya, kalaupun ada penurunan ataupun ada kenaikan, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di antara 157.92 bagian bawah 157.13. Sebagai tambahan, Bitcoin ya, ini kemarin juga saya bahasin, untuk saat ini harga itu kembali lagi di atasnya resisten pertama daily ya, atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support ya. Kisi-kisi kemarin kan persiapan cari ancang-ancang setup buy, selama kunci yang berada di 9389 di sini aman, tidak dijebol ke bawah. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy, manfaatkan zona tengah daily-nya di antara 94400 sampai dengan 94900 ya, kurang lebih untuk cari ancang-ancang setup buy-nya. Dan dari segi targetnya itu nggak bisa jauh-jauh juga. 96400 harusnya untuk rekan-rekan yang dapat entry posisi buy di antara zona tengah di sini ya, harusnya sudah keluar ya. Dan untuk saat ini kalau memang ada potensi Bitcoin ini kedorong ke atas lebih tinggi, itu memang ada, tetapi saya untuk hari ini masih ragu. Apakah dia mampu menuju 97.73 atau sideways terlebih dahulu di antara kurang lebihnya 96400 sampai dengan 9
5700-an ya, kurang lebih ring area sideways-nya. Dan untuk planning buy yang berada di bawah ini sudah tidak valid ya, mengingat targetnya sudah kena. Antisipasi kemarin adalah memanfaatkan koreksinya ketika penurunan dari resisten ke 3 daily, kurang lebih yang ada di sini ya, itu kan drop secara signifikan, kemudian sedikit sideways, spike ke bawah pas di level area zona yang saya blok abu-abu, kemudian kembali ke atas ya. Jadi planning buy-nya kemarin itu memanfaatkan sentuhan pertama di level area pivot. Biasanya sentuhan pertama itu pasti ada reaksi, dan ini kan kejadian. Cuman untuk targetnya juga nggak bisa jauh-jauh, harus realistis apa yang terjadi di market yang mengingat mayornya jangka pendeknya di sini kan itu lumayan kuat bearishnya. Jadi saya nggak berani nargetin di atasnya 96400 ya. Makanya kemarin di video yang sebelumnya, kalaupun ada buy sementara jangan jauh-jauh dulu, planning TP-nya itu maksimum kurang lebihnya ada di 96400-an. Kalaupun ada kenaikan, kuncinya itu berada di 97.73. Selama Bitcoin masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, waspadai kembali lagi ke pivot. Ini yang saya khawatirkan hari ini sampai dengan besok di hari Minggu ya. Terus terang saya khawatir di antara di sini 3 level area bawah, 94900, 94400, 93900 pembulatan ya, atau sebagai psiko price-nya berada di 94.000. Itu kalaupun ada penurunan. Tetapi kalaupun ada kenaikan, kuncinya 97700 kurang lebih ya, pembulatan aja. Kalau misalkan Bitcoin ini mampu bergerak di atas 97700-an, ringnya pun juga terbatas, mengingat di sini juga resisten ketiga daily-nya sudah diambil. Sampai dengan nanti di hari Minggu, kalaupun ada kenaikan juga kemungkinan berat di antara 99.700 sampai dengan 100.700. Gambaran saya berat di bawah 50%. Tetapi kalau misalkan dia kembali ke bawah, peluangnya adalah 50-50. Untuk planning, mengingat kemarin ya, buy-nya sudah clear, sudah beres, saya tidak ada planning kembali, terkecuali ya kalau rekan-rekan mau cari ancang-ancang setup sell-nya. Untuk saat ini pertanyaannya berani atau tidak naruh stop loss sedikit di atasnya 97.700. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah berani atau tidak nargetin di antara 94.400 sampai dengan 93.900 maksimum ya. Jangan sampai lebih di bawah level area tersebut terlebih dahulu ya. Yang saya khawatirkan nanti sideways muter-muter gini aja sampai dengan nanti di hari Minggu ya. Ini gambaran saya untuk Bitcoin. Kesimpulan akhirnya, kalaupun ada penurunan, pantau 3 level area di sini. Kalaupun ada kenaikan, kunci untuk kedorong ke atas itu harus mampu tutup di atasnya 97.700 minimal adalah dari segi time frame daily. Mengingat volatility Bitcoin itu adalah lumayan besar ya. Kalau misalkan daily-nya mampu close di atas level area tersebut, baru ada peluang menuju 99.700. Peluangnya itu kemungkinan akan meningkat di atas 50%. Tetapi kalau daily close-nya nanti itu masih belum mampu tutup di atasnya 97.700, peluang menuju 99.700 sampai dengan nanti di hari Minggu, gambaran saya masih di bawah 40% ya. Keputusan ada di masing-masing. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin, sabar, kuasai ambisi dan emosi ya. Jangan sampai kita yang dikuasai, tapi kita harus bisa menguasai ambisi, emosi, dan terakhir paling utama adalah nafsu. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.